warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisara dengan NIM A1722034. Pada hari ini, saya akan memaparkan materi tentang definisi wacana, definisi analisis wacana, ruang lingkup analisis wacana, unsur internal dan unsur eksternal wacana. Yang pertama, ada definisi wacana. Wacana didefinisikan sebagai sebuah unit komunikasi yang lebih besar daripada sebuah kalimat. Biasanya, terdiri dari beberapa kalimat yang saling terkait dan membentuk suatu rangkaian berhubungan yang membahas suatu topik atau gagasan tertentu. Menurut beberapa para ahli seperti Michael Halliday, Tom Alfendijik, dan Norman Borlaug, secara umum, wacana dapat dianggap sebagai serangkaian teks atau ujaran yang membentuk suatu kesatuan makna yang lebih besar. Ini melibatkan unsur-unsur seperti struktur, konteks, tujuan komunikatif, dan audiens. Pengertian wacana mencakup serangkaian ujaran atau teks yang membentuk kesatuan makna yang lebih besar. Wacana tidak hanya terdiri dari kalimat-kalimat terpisah, tetapi juga melibatkan konteks, struktur, tujuan komunikasi, serta audiens. Dengan demikian, wacana mencakup pembahasan yang lebih luas mengenai suatu topik atau gagasan. Yang kedua, ada definisi analisis wacana. Analisis wacana merupakan bidang penelitian multidisiplin yang telah didefinisikan oleh berbagai ahli dengan pendekatan dan fokus yang berbeda. Yang pertama, Ton Alfendijik, seorang ahli linguistik Belanda yang menekankan pentingnya konteks sosial dan kekuasaan dalam analisis wacana. Menurutnya, analisis wacana harus memperhatikan struktur, strategi, dan fungsi kekuasaan yang terkandung dalam teks. Yang kedua, Norman Borlaug, seorang ahli linguistik Inggris yang memperkenalkan pendekatan kritis terhadap analisis wacana. Ia menekankan pentingnya memahami bagaimana bahasa digunakan untuk mempertahankan dan memproduksi ketidaksetaraan sosial. Yang ketiga, Michael Foucault, seorang filsuf Prancis yang memperkenalkan konsep arkeologi dan genealogi dalam analisis kekuasaan dan pengetahuan dalam wacana. Secara sederhana, analisis wacana adalah pendekatan metodologis yang digunakan untuk memeriksa, mengurai, dan memahami struktur makna dan fungsi dari wacana. Pendekatan ini melibatkan analisis terhadap teks atau ujaran yang terkait dengan konteks sosial, politik, budaya, dan linguistiknya untuk mengungkapkan makna yang terkandung di dalamnya. Analisis wacana seringkali digunakan dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk linguistik, sosiologi, psikologi, dan studi budaya. Yang ketiga, ada ruang lingkup analisis wacana. Sangat luas dan mencakup berbagai aspek bahasa, konteks sosial, politik, budaya, dan linguistik. Beberapa ruang lingkup utamanya meliputi 1. Struktur teks. Memeriksa bagaimana teks disusun termasuk struktur kalimat, hubungan antar kalimat, dan kohesi teks. Yang kedua, ada makna. Menganalisis makna literal dan konotatif yang terkandung dalam teks serta bagaimana makna tersebut dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya. Yang ketiga, konteks sosial dan politik. Memahami bagaimana teks terkait dengan konteks sosial, politik, dan budaya di mana mereka diproduksi dan diterima. Yang keempat, kekuasaan dan ideologi. Meneliti bagaimana bahasa digunakan untuk mempertahankan, mereproduksi, atau menantang kekuasaan dan ideologi dalam suatu masyarakat. Yang kelima, identitas dan kepentingan. Mengungkap bagaimana bahasa digunakan untuk membangun identitas sosial kelompok dan individu, serta mewakili atau mengadvokasi kepentingan tertentu. Yang keenam, strategi dan gaya bahasa. Menganalisis strategi bahasa tertentu yang digunakan dalam teks termasuk pemilihan kata, gaya bahasa, dan retorika. Yang ketujuh, analisis multimodal. Memeriksa tidak hanya teks tertulis tetapi juga unsur-unsur multimodal seperti gambar, suara, dan video dalam wacana. Dalam praktiknya, analisis wacana sering melibatkan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan metodologi dan teori dari berbagai bidang, termasuk linguistik, sosiologi, antropologi, studi budaya, dan studi sastra. Yang keempat, ada unsur internal. Unsur internal terdapat pada topik, tema, dan judul yang erat kaitannya. Yang pertama, ada topik. Topik merupakan pokok persoalan yang disampaikan. Topik adalah pokok gagasan yang dikembangkan menjadi sebuah wacana. Dalam sebuah wacana, hanya ada sebuah topik. Ganti topik berarti ganti wacana. Yang kedua, tema.
Tema merupakan amanat utama yang ingin disampaikan oleh pembicara dalam wacana sebagai rumusan dari topik dan menjadi dasar untuk mencapai tujuan. Tema lebih sempit dan abstrak daripada topik. Tema merupakan topik yang dibatasi. Yang ketiga, ada judul. Judul atau titel merupakan etiket label merek atau nama yang dikenakan pada sebuah wacana. Judul berguna untuk menarik kepenasaran pesapa terhadap persoalan yang dibicarakan. Judul merupakan slogan yang menuangkan topik dalam bentuk yang lebih menarik. Karena itu, judul harus sesuai dan dapat mewakili keseluruhan isi wacana, jelas dan singkat. Kalimat termasuk unit dalam wacana. Untuk memproduksi sebuah wacana, sekurang-kurangnya digunakan satu kalimat. Hal ini dapat dipahami karena wacana secara konkret merujuk pada realitas penggunaan bahasa yang disebut teks. Teks sebagai perwujudan konkret wacana terbentuk dari untaian kalimat-kalimat. Sebuah kalimat diakhiri dengan intonasi final. Kalimat sering diandaikan seperti sebuah bangunan yang terdiri atas beberapa ruang unsur eksternal. Analisis wacana, yang pertama ada implikatur dalam analisis wacana, mengacu pada makna yang tersirat atau diinferensikan dari suatu teks atau ujaran, yang tidak secara langsung dinyatakan secara eksplisit. Implikatur sering timbul dari konteks struktur atau pemilihan kata dalam teks, dan dapat memberikan wawasan tambahan tentang maksud atau tujuan komunikatif pembicara atau penulis. Yang kedua, presuposisi merujuk pada asumsi atau gagasan yang dianggap benar atau sudah diketahui oleh pembicara atau penulis dan dianggap menjadi dasar bagi percakapan atau tulisan mereka. Presuposisi tidak dinyatakan secara langsung dalam teks, tetapi diasumsikan oleh pembicara atau penulis dan dianggap dipahami oleh pendengar atau pembaca. Yang ketiga, referensi merujuk pada penggunaan bahasa untuk merujuk atau mengacu pada objek, konsep, atau entitas di luar teks atau ujaran itu sendiri. Referensi memungkinkan pembicara atau penulis untuk menyampaikan informasi tentang dunia nyata dan membangun pemahaman bersama dengan pendengar atau pembaca tentang objek yang dibicarakan. Yang keempat, inferensi merujuk pada proses mental di mana pembaca atau pendengar membuat kesimpulan atau penafsiran tentang makna yang tidak secara eksplisit dinyatakan dalam tekanan teks atau ujaran. Inferensi memungkinkan individu untuk mengisi celah informasi, menarik kesimpulan, atau menghubungkan informasi yang tersirat dalam teks untuk memperluas pemahaman mereka tentang pesan yang disampaikan. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.